flashback waktu SMA, pengalaman paling berkesan zaman di SMA. Banyak ya, orang bilang kan SMA itu masa yang paling indah ya, paling menyenangkan gitu. Banyak juga memori di sekolah SMA Kapratran. Kita pernah futsal bareng juga loh. Oh iya. Cewek-cewek mainnya futsal ya. Fun banget dan jadi memori indah juga ya. Iya, betul. Oke. Kalau Pak Edwin gimana nih? Kenangan yang berharga adalah ketika saya dulu menjadi ketua OSIS. Wah. Lalu karena yang cewek-cewek sudah main futsal, saya lebih kalem. Selamat berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita, yaitu channel SMA Katolik Veteran Surabaya. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama ketiga rekan kami yang ada di sini. Yang pertama ada Dr. Silvi, yaitu dokter dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dan yang kedua ada Bapak Edwin, pemilik dari Ayam Bakar Prima Rasa. Dan yang ketiga adalah Miss Grace, pemilik dari Philadelphia Jewelry. Ketiga rekan kita ini adalah alumni dari SMA Katolik Veteran Surabaya. Kita langsung saja bincang-bincang bersama. Selamat siang. Selamat siang, Ya. Bu Tina. Oke, sudah lama ya tidak berjumpa, sudah lama tidak bersua di sini. Kalau boleh tahu, ini Dokter, Pak Edwin, Miss Grace ini dari mana ya? Dulu dari angkatan berapa ya? Siapa dulu? Saya dulu. Boleh, ya. Saya alumni Veteran angkatan 2007. 2007, oke. Jadi lulusnya 2007. Lulusnya 2007. Ya, kalau Pak Edwin Saya lulus dari SMA Kafratran tahun 2008. 2008. Selisih setahun ya. Iya. Gitu. Kalau Miss Grace dari Kebetulan saya sama dengan Pak Edwin Oh, iya. dari angkatan 2008 SMA 2008 Kapratran. juga ya. Berarti ya kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun sudah ya, melanglang buana setelah lulus dari fraterannya. Dulu nih kalau kita mau flashback ya, dulu waktu SMA pengalaman apa sih yang kira-kira paling berkesan sekali waktu dulu zaman di SMA? Terserah, siapa dulu yang mau bercerita? Silakan. Coba ya udah, saya dulu ya. Jadi banyak ya kalau orang bilang kan SMA itu masa yang paling indah ya, paling Iya. menyenangkan gitu. Selain karena nggak cuma belajar aja, tapi lebih ke banyak teman, kayak sering kerja kelompok, pergi bareng kan sama teman-teman. Terus habis itu ikut ya cukup aktif sih kebetulan, jadi banyak ekskul basket, MD, cheerleader. Waduh, semua yang aktif-aktif ya. Dulu waktu itu berarti DBL sudah ada ya? Iya, kebetulan angkatan pertama ya DBL. Oh, iya, Ya, iya. jadi iya. Ikut di tim basketnya, terus habis itu di tim MD, cheerleader juga. Jadi suka ikut lomba-lomba juga. Oke, jadi cukup padat ya. MD, basket gitu ya, cheerleader. Semuanya diikutin. Semua. Berarti OSIS aktif. juga. Waduh, Kebetulan kita bertiga. OSIS juga. Kita bertiga OSIS. Oh, Jadi dulu makanya juga. sampai sekarang masih Oke, masih keep in touch Iya. gitu ya. Oh, dulu sama-sama di OSIS juga ya. Iya. Kalau dari Miss Grace mungkin Saya iya. banyak juga memori di sekolah SMA Kapratran. Saya dulu banyak memori itu sebelum KIR. Oh iya, iya. Kita tuh ada kegiatan, habis itu sebelum praktikum ketemu dengan teman, habis itu mengikuti kegiatan majalah sekolah, Oh, radio iya. sekolah, Oke, oke. OSIS, Iya. kemudian juga ikut dadis juga. Oh, deh. Tapi sekarang udah nggak ada kelihatannya. Zaman dulu kita bilangnya tari kreasi baru. Oh, Waktu iya, itu iya. street dance. Itu Oh. baru awal-awal kita masukkan ke sekolah break dance. kita pernah futsal bareng juga loh. Cewek-cewek mainnya futsal ya. Nah, di peraturan ini kita mengembangkan diri banget ya. Oh, gitu ya. Mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan. Oke. Karena disupport sama guru, ternyata ya fun banget dan jadi memori indah juga ya. Iya, betul. iya. Oke. Kalau Pak Edwin gimana nih? Kenangan yang berharga adalah ketika saya dulu menjadi ketua OSIS. Wah. Iya, Lalu iya, iya. karena yang cewek-cewek sudah main futsal, saya lebih kalem. Oh. Jadi saya dulu jurnalistik
dan saya juga menjadi juara jurnalistik di ajang deteksi tersebut. Iya, 2 kali. Oke. Wah, keren ya ternyata ya hasil karyanya ya. Pantesan sekarang juga setelah jadi alumni juga keren juga loh ya. Oke. So sebenarnya dari waktu perjalanan selama masa SMA itu apa sih sebenarnya kayak value apa yang kira-kira membentuk Anda yang bertiga yang sekarang hebat-hebat sekarang seperti ini? Kira-kira apa? Value apa sih gitu? Waduh. Mungkin 1 kata atau 2 kata begitu? Karena dulu saya menjadi ketua OSIS, tentu saja ada rasa kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin 50 teman dari berbagai macam kalangan, berbagai macam background, dan juga harus menghadapi guru yang lebih senior. Itu kita aplikasikan dalam saya sekarang untuk memimpin perusahaan, di mana mungkin staffnya kebanyakan lebih berumur daripada saya. Ada juga sekarang staff baru-baru yang lebih muda. Jadi itu sangat berarti sekali ketika dulu saya menjadi ketua OSIS. Dulu kalau mau flashback sedikit, waktu itu program apa nih yang waktu itu lagi cetar banget gitu ya? Waktu jadi zamannya OSIS-nya Pak Edwin dulu. Ketika dulu saya menjadi OSIS jurnalistik bersama Dr. Sylvia dan juga Ibu Grace, kita menyelenggarakan pentas seni. Ketika saya menjadi ketua OSIS, di tahun berikutnya saya menyelenggarakan Veteran Cup setelah 16 tahun vakum pada saat itu. Jadi harusnya memang agendanya adalah camping, tapi saya melihat bahwa sports atau olahraga itu penting. Lalu saya aktifkan kembali dan sampai sekarang juga menjadi agenda rutin di SMA Katolik Veteran. Wow, semangat. Terima kasih semangatnya menggerakkan Veteran Cup kembali. Setelah vakumnya cukup lama ya, 16 tahun ya. Oke. Kalau kira-kira kalau Miss Grace gimana? Kalau saya kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk selain ikut DBL, saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi wakil panitia waktu acara pentas seni. Itu belajar banyak dari cara bernegosiasi dengan para vendor, kemudian sponsorship kemana-mana, harus cari ide, juga cara berorganisasi yang pasti sih, cara ketemu dengan orang-orang yang memiliki karakter berbeda-beda, punya ide berbeda-beda, tapi harus disatukan ke dalam satu acara, ya, seperti itu. Dan itu sampai sekarang masih terus belajar sih, untuk mengembangkan hal-hal itu, seperti bernegosiasi dengan customer, bernegosiasi dengan supplier, seperti itu sangat terpakai sampai sekarang, hal positif yang benar-benar berdampak besar sampai sekarang. Oke. Ya. Berarti berkesan banget ya waktu itu cari sponsor. Ada target dana gitu ya. Kita harus dapat dana sekian gitu buat acaranya. Oke, dan itu ternyata aplikatif banget ya. Jadi ya istilahnya benar-benar real life ya. Memang benar-benar kita pakai untuk next ke depannya begitu ya. Kalau Dr. Sylvie dulu gimana? Iya, kurang lebih sama ya, terutama di OSIS itu kita benar-benar belajar banyak banget kan, tadi udah disebutin, kita belajar berorganisasi, kita belajar bekerja sama, bekerja dalam tim, itu nggak gampang ya. Jadi dan itu ternyata juga sangat membantu, bekalnya itu untuk kemudian ketika saya menjadi seorang dokter, saya kan dulu awalnya itu 3 tahun pertama di IGD. Nah, IGD itu kan kerja tim banget ya gitu. Jadi di situ saya dapat bekalnya dari ketika saya dari sekolah, kemudian juga berusaha menyeimbangkan antara akademis dan non akademis. Jadi di sini kan juga banyak sekali kesempatan untuk kita mengembangkan minat dan bakat kita. Banyak selain dari akademisnya, pelajarannya juga banyak ekskul dan benar-benar disupport banget sama guru-guru untuk explore lagi itu tadi. Jadi sampai dan karena sudah terbiasa aktif dari zaman sekolah, jadi terbawa terus ya sampai kuliah, sampai kerja. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun saya berada, ya akhirnya terbawalah menjadi aktif. Oke. Berarti sejauh ini kalau misalnya
boleh satu kata nggak? Masa muda Anda di Frateran itu seperti apa kira-kira? Satu kata saja. Satu kata kayaknya nggak cukup ya. Dari kata-kata yang banyak itu pilih satu aja deh. Masa muda saya di Frateran itu gimana? Nah, mungkin dari Pak Edwin dulu. Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Kalau Miss Grace? Memiliki value untuk diri saya. Value berarti ya. Value. Kalau Dr. Silvi? Mengesankan. Mengesankan ya. Ya, apalagi tadi ya cerita pengalamannya juga cukup kompleks ya. Artinya Anda bertiga di sini kan bukan tipe kutu buku semuanya kan ya. Jadi semuanya juga explore. Jadi apapun tak coba semuanya gitu ya waktu di Frateran. Oke. Mungkin yang terakhir mungkin dari saya untuk kesan, boleh memberikan pesan-pesan nggak buat adik-adik nih yang kepingin mau ke Frateran. Nah, kira-kira pesannya dari anda apa ini? Waduh. Dari siapa dulu? Silakan. Miss Grace dulu, silakan. Di Frateran ini hubungan antara guru dan teman itu sangat kekeluargaan yang saya dapatkan. Jadi masa-masa remajamu pakailah sepositif mungkin, karena itu bekalmu nanti yang akan masih panjang ke depan setelah ini. Jadi pilih SMK Frateran supaya bisa benar-benar memaksimalkan dalam mengembangkan bakat-bakat kalian sedini mungkin. Oke, thank you Miss Grace. Kalau Pak Edwin nih, nah pesan-pesannya buat adik-adik apa nih kira-kira? Adik-adik, kita semua akan menempuh 3 tahun waktu SMA, dan mungkin akan sangat menggoda sekali melihat pilihan SMA berdasarkan ranking atau berdasarkan prestasi yang sudah pernah dikeluarkan. Tapi jangan salah bahwa ada satu faktor lagi yang mungkin tidak kelihatan, yaitu kesuksesan dari alumni-alumni tersebut. Dan ketika kita bertiga di sini duduk memberikan pengalaman kami ketika kami sudah lulus, berarti ini adalah bukti nyata bahwa SMA Katolik Frateran tidak hanya bisa memadukan akademis dan juga prestasi non-akademis, tapi juga bisa membuat pertemanan tidak hanya di bangku SMA, tapi juga berlanjut di bangku-bangku selanjutnya, yaitu bangku kehidupan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edwin. Yang terakhir, pesan dari Dr. Silvi, silakan. Iya, jadi tadi adik-adik semua sudah mendengar ya bahwa kita bertiga punya masa-masa yang begitu menyenangkan, masa-masa begitu mengesankan dan memorable selama kita menjalani masa-masa SMA kita di sini. Jadi kalian kalau pilih SMA Katolik Frateran juga pasti nggak salah pilih ya, karena tadi guru-gurunya juga semua suportif, dan masa SMA itu adalah masa yang paling menyenangkan, masa yang tadi sudah dibilang juga masa-masa kesempatan kalian untuk benar-benar mengembangkan baik itu kemampuan akademis kalian maupun potensi kalian secara keseluruhan, minat bakat kalian, dan di sini semuanya itu ada sarananya untuk mengembangkan itu. Gitu. Oke, jadi tunggu apa lagi buat adik-adik yang masih galau? Yuk join bersama kita di SMAK Frateran Surabaya. Oke, sekian bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak Miss Grace, Pak Edwin, Dr. Silvi. Semoga acara bincang-bincang ini bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan pencerahan buat adik-adik, dan memberikan inspirasi juga ya, supaya untuk memilih sekolah yang terbaik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.